Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala. Saudara pasti diberkati Tuhan. Kita tidak terasa sudah masuk tanggal 24 Desember dan besok 25 Desember kita ada 4 sesi ibadah. Dan tetaplah beribadah meskipun banyak kesibukan yang lain. Tetapi jangan lupakan Tuhan. Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Hari ini saya membawa tema hidup yang digerakkan oleh kasih Kristus. Hidup yang digerakkan oleh kasih Kristus. Natal itu artinya kelahiran Kristus. Kristus artinya kasih. Bukan Kristus artinya kasih. Kristus adalah kasih. Jadi kalau saudara merayakan kelahiran Kristus, itu artinya saudara merayakan kelahiran kasih Kristus di hatimu. Oleh karena itu saya ajak kita sama-sama belajar apakah ciri-ciri orang yang digerakkan oleh kasih. Yang pertama, orang yang digerakkan oleh kasih, saya kasih dulu pengantar 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 20-21, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi ayat ini jelas berkata Allah adalah kasih. Mari sama-sama ucapkan Allah adalah kasih. 1, 2 ya. Maka Allah berkata begini. Kalau kita berkata, kalau saya berkata, saya mengasihi Allah tidak kelihatan. Allah itu roh. Allah itu ruah. Tidak berwujud, tidak kelihatan. Siapakah wujud Allah yang kelihatan? Manusia. Manusia ini rupa Allah. Manusia ini gambar Allah. Makanya dia katakan, kalau ada orang berkata mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi dia benci dengan rupa Allah yang dilihatnya. Manusia. Siapa itu? Mertuamu, iparmu, tetanggamu, musuhmu. Makanya saya ajak semua kita hari ini, terimalah kasih Allah dalam hidupmu sehingga hidupmu digerakkan oleh kasih Allah. Termasuk perkataanmu digerakkan oleh kasih Allah. Perbuatanmu digerakkan oleh kasih Allah. Sehingga saya mengajak kita semua hari ini, ketika engkau merayakan Natal, engkau sedang menerima kasih Allah yang sempurna itu dalam hidupmu. Sehingga engkau harus mengasihi sesamamu. Mengasihi pada ayat 21 dikatakan perintah. Mengasihi adalah perintah. Mengampuni adalah perintah. Sama-sama katakan, mengampuni adalah perintah. Tepuk sebelahnya, engkau harus mengampuni. Tepuk sebelahnya. Mungkin di hatinya dia menjerit, gak bisa. Karena kau tidak tahu ceritaku disakiti. Gak bisa. Karena kau tidak tahu bagaimana aku dikhianati pasanganku. Sakit dikhianati. Betul, sakit. Ya. Makanya kalau engkau pacaran aja sudah dikhianati, putus. Tidak boleh sambung-sambung lagi. Ampuni, putus. Daripada kalau engkau dikhianati setelah punya anak 2. Itu jauh lebih sakit.
Karena apa yang ditunjukkannya pacaran, itu perbuatannya menikah. Jangan lawan statement ini. Jangan coba, mana tahu bertobat. Ngapain kok gambling menikah? Mana tahu dia dijamah Roh Kudus. Janganlah, kita menikah sekali loh. Ngapain kau uji coba di situ? Kalau salah, teman-temanku ngambil fakultas kedokteran, tamat dokter, dia nggak dokter. Dia jadi pengusaha. Oke. Tapi pernikahan nggak boleh uji coba. Saudara harus sangat cermat. Saudara harus sangat teliti. Saya ajak sama saudara, engkau harus mengampuni. Saya bisa merasakan waktu kita dari nyanyi lagu Malam Kudus, beberapa di antaramu sangat tersakiti. Sangat kecewa batinmu. Sangat terluka kau dengan dengar kata-kata seseorang. Sangat tersakiti hatimu dengan perbuatan seseorang. Tuhan tahu tidak mudah membalas ketika ditampar pipi kanan, kata Alkitab kasih pipi kiri. Tak gampang itu. Ketika Alkitab berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, balas kejahatan dengan kebaikan. Gak mungkin mudah itu. Sulit itu, jelas sulit. Coba, orang aja udah berbuat baik samamu, belum tentu kau baik. Betul? Betul? Orang udah mentraktirmu 10 kali, kau berapa kali mentraktir dia? Belum tentu. Apalagi orang yang berbuat jahat, kita balas baik. Roma 12 ayat 20-21, kasih makan, kasih minum. Orang yang menyakitimu, kasih makan, kasih minum. Itu perintah Tuhan. Berkati musuhmu, doakan musuhmu. Itu anak Bapa di sorga. Matius 5 ayat 44-45. Supaya saudara belajar hari ini, mau hidupmu digerakkan oleh kasih. Yang pertama, ciri orang yang di hidupnya digerakkan oleh kasih. Yang pertama, perkataannya penuh kasih. Kolose 4 ayat 6. Sama-sama kita membaca Bapak Ibu. 1, 2 ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kataku penuh kasih. Coba sama-sama pegang mulutnya. 1, 2 ya. Kata-kataku penuh kasih. Saudara, kata-katamu itu penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kalau engkau menjawab perkataan pasanganmu, mikir dulu. Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru mikir. Apalagi ngomong-ngomong tidak mikir-mikir. Saudara, coba pilih kata-katamu itu memberkati orang. Menyenangkan orang. Membuat orang tertawa. Membuat orang bahagia. Orang jumpa engkau, orang tambah umurnya. Makin panjang umur orang jumpa dirimu. Jangan orang jumpa dirimu makin pendek umurnya. Karena capek dengar kata-katamu. Saya dengan istri, dengan anak-anak. Saya imani tidak satu kata pun lagi mau menyakiti anak-anakku sama istriku. Dan untuk semua orang, tidak satu kata pun kupilih menyakitimu. Kata-kataku kupilih memberkatimu. Membangunkanmu. Menguatkanmu. Saudara yang saya kasihi. Di Efesus 4 ayat 29. Sama-sama dibaca dengan ayat 32. 1, 2 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Siapa yang sudah diampuni Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ayo yang sudah diampuni Tuhan Yesus.
Bilang sebelahnya, seperti Tuhan mengampunimu, ampuni orang lain. Tepuk dia. Seperti Tuhan Yesus mengampuni, ampuni orang lain. Ciluk, gitu. Nah, supaya saudara pulang-pulang hatinya plong. Pulang-pulang hatinya nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Kata-katamu pulang-pulang tidak ada lagi kata-kata kotor. Ada orang mulutnya kayak silet. Do you know what is silet? Silet itu tajam. Asal dia ngomong seperti memotong-motong kita. Habis itu dikasih asam. Memang kau ya, laki-laki sial kayak kau. Terkejut kita, betul nggak? Ini istri misalnya ngomong. Laki-laki kurang ajar kau, laki-laki nggak berguna kau. Itu aja kita sudah smackdown. Kalau udah istriku bilang begitu, nggak berguna laki-laki macam kau. Pernah juga. Aku juga pernah. Ini pengalamanku ini. Waktu dibilang, nggak berguna kau pun nggak berguna. Kasih silet sama silet. Waktu dibilang, mak, kau asal gembala aja kerjamu, banyak khotbah, bacot. Wih, sakit loh. Mulutmu aja nanti ke sorga. Karena mulutmu suka khotbah. Perbuatan tangan kakimu belum tentu. Karena orang lagi marah bisa uncontrol. Tidak terkendali, apapun keluar. Udah itu aja dibilang, dasar kau nggak benar kau jadi pendeta gembala. Iya, udah terduduk kita begini. Kalau sempat lagi ada pasangan bilang, sekeluarga kalian begitu. Bilang sebelahnya, ada yang ku tahu begitu. Bilang sebelahnya, ada yang ku tahu seperti itu. Ada lagi yang lebih beracun. Satu suku, satu nias kan begitu. Ngeri kali bayangkan. Semua kan orang Batak makan orang. Iya, hanya satunya orang Batak makan orang. Dia pikir sinaga. Itu pun di penjara bertobat jadi penginjil. Di lapas Pematang Siantar. Kenapa? Mulutnya beracun. Kata Alkitab, apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Makanya adik-adikku, kalau engkau berpacaran, harus kau dengar-dengar apa kata-kata orang itu. Apa kata cowok itu, apa kata cewek itu. Jangan kau bangga dengan cowok yang diam-diam. Gak tahu kau dia bego atau pintar, gak tahu kau. Ganteng tapi bego, untuk apa? Asal ada pertanyaan, diam. Bilang sama dia, gak laku senyummu bang, ngomong. Cerita. Ada orang kalau ngomong kata-katanya itu menyakiti. Coba kutanya, suami, selamat Natal, lambaikan tanganmu suami. Coba angkat tangan. Yang mengaku suami. Sedikit kali ya suami di sini ya. Oh, oke, selamat Natal. Oke, kutanya sama suami-suami. Di mulut kita ini, tahu nggak kita kata-kata yang menyenangkan istri atau yang menghancurkan istri? Bisa pilih? Bisa? Oke, aku tanya. Mana yang kau pilih tiap berkata-kata? Menyenangkan atau menghancurkan dia? Kayak ada yang kau dengar dua-duanya. Tuhan, pulanglah kau bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Istri, selamat Natal, lambaikan tanganmu istri. Oke. Tahukah engkau ada kata-kata yang bisa kau pilih? Menghormati pasanganmu atau mempermalukan pasanganmu? Mana yang kau pilih? Serius? Wow. Itu luar biasa. Jangan pilih kata-kata yang menghancurkan dia, melemahkan dia. Ada istri yang sangat beracun sama suaminya. Di TikTok saya mereka curhat ke saya. Pak Pendeta bilang jauhi orang toksik. Kalau orang toksik itu pasangan kita kayak mana katanya? Apakah bisa ku jauhi pasanganku? Saya bilang, itulah salibmu seumur hidupmu. Karena itu sudah kau pilih menjadi pasanganmu, maka kau memilih resiko. Ingat ya anak gadis, anak muda. Ketika engkau memilih seseorang pasanganmu, engkau memilih resiko. Pertimbangkan resiko memilih dia.
harus kau pertimbangkan. Berani mencinta, berani terima resiko. Jangan pikir mencinta semanis drakor. Tidak. Itu hanya drakor. Dunia nyata pernikahan penuh ranjau-ranjau darat. Saya ajak sama saudara, kata-katamu penuh kasih, kata-katamu penuh berkat, kata-katamu membangun, kata-katamu penuh kasih karunia. Sehingga kalau orang mendengar kata-katamu, dia termotivasi, dia terbangun, dia makin semangat, dia makin percaya diri. Bahkan kita senang melihat orang maju sukses. Sehingga kata-katamu berkata, ayo kau bisa, kau bisa. Sama anak-anakku kadang-kadang mereka down dalam kuliah, lelah, kuliah, pelayanan, kadang-kadang mereka sakit. Kadang mereka titik terendah, sulit menata waktu, sulit menata emosi. Ayah memberi support, ibu memberi support. Ayo nak, hidup ini penuh perjuangan. Kamu bisa, papa doakan, papa sertai. Kadang nangis mereka sama saya. Kadang hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ketika ada ayah yang penuh kasih, ada ibu yang penuh kasih, mereka merasakan ada support, ada Tuhan yang menopang mereka lewat orang tua mereka. Saya berdoa di rumahmu, di keluargamu, tidak ada kata-kata toksik, tidak ada bully fisik, tidak ada kata-kata yang merendahkan. Yang ada kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang mendatangkan kasih karunia. Sehingga rumahmu itu sorga. Karena di situ ada kata-kata Tuhan, ada kata-kata sorgawi. Saudara yang saya kasihi, jaga mulutmu. Lidah ini kecil seperti api bisa membakar hutan. Seperti setir bisa membawa kapal berisi 60.000 penumpang. Sekarang kapal terbesar yang lagi sedang dibuat di Arab Saudi. 60.000 penumpang. Itu hanya ditentukan oleh satu setir. Seluruh hidupmu ditentukan oleh lidahmu. Maka Yakobus katakan, ukuran kesempurnaan itu adalah mengekang lidah. Yakobus katakan, sia-sialah ibadahmu kalau engkau tidak bisa mengekang lidahmu. Kekang ini, kekang. Makanya mulut satu, telinga dua. Sedikit bicara, banyak mendengar. Dalam ilmu komunikasi, yang sulit itu mendengar. Tapi kita sering kali hanya mau ngomong, kita mau hanya ngomong. Dalam Amsal 13 ayat 10, coba dibuka. Supaya saudara, ciri-ciri anak Tuhan itu ramah, kasih mesra, damai. Dalam Amsal 13 ayat yang ke-10. Bahwa kecongkakan, keangkuhan adalah menimbulkan pertengkaran. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Maka kalau saya lihat Yakobus 4 ayat 1, coba buka. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya pertengkaran? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu, keinginanmu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Keinginanmu untuk diakui benar. Ingat, orang yang bertengkar itu orang sombong, orang angkuh. Tidak ada orang rendah hati mau bertengkar. Bayangkan orang yang bertengkar itu. Atau engkau pernah bertengkar dengan hormat. Siapa yang pernah bertengkar? Yang gak pernah bertengkar maju ke depan. Dia terbuat dari robot atau dari kayu, silakan maju ke depan. Yang pernah bertengkar, coba jujur yang pernah bertengkar. Oh Tuhan Yesus. Bilang sebelahnya, capek ya. Jujur, kutanya dulu, capek gak bertengkar? Capek, aduh Tuhan. Apalagi bertengkar dengan istri. Kalau aku bertengkar dengan pendeta, gak kujumpai lagi dia. Bertengkar dengan istri, ke tempat tidur jumpa dia. Ke dapur jumpa dia. Pernah kejadian lagi toilet lama kali di dalam. Aku sudah merinding.
Tandanya sudah waktunya melahirkan partus. Maksudnya sudah waktunya untuk BAB. Tapi karena lagi bertengkar, terpaksa tahan. Lamanya kawan ini. Makin dilama-lamakannya, tahu dia aku dari di luar udah mengerang-ngerang. Waktu itu toilet baru satu. Kemana aku bawa beban kini Tuhan? Sakit kali bertengkar itu. Tidur pun kakiku kena ke kakinya, diangkatnya kakiku. Belum siap kita. Ya Tuhan. Makan pun gak bisa enak-enakan. Enak itu makan kalau kita makan dengan siapa. Bukan apa yang kau makan, makan dengan siapa. Pulanglah dari sini makan ayam penyet. Enak karena kau makan dengan orang yang enak. Pergilah makan tempat yang mahal-mahal. Steak yang harga 200.000. Tapi teman makanmu mukanya kayak beku, kayak es. Kau lihat ayam itu kayak hidup kembali. Ingat, bukan apa yang kau makan, tapi makan dengan siapa. Kalau itu orang yang menyenangkan hatimu, makan di dekat jembatan Unimed itu, jagung bakar. Ya dek ya, sorgalah bagimu itu, karena kau lagi senang. Bukan apa yang kau makan, tapi makan dengan siapa. Berapalah makan jagung dekat Unimed itu. Modal 10.000 udah dapat 2. Udah bangga kali kau itu. Kenapa? Karena kau senang dengan dia. Tapi kalau kau makan dengan pemarah. Pernahkah engkau jumpa? Pernahkah ada pengalaman saat makan ada yang marah? Angkat tangan. Saya pernah. Yang gak pernah maju ke depan. Pernah? Saat makan meledak salah satu. Ada yang membuka kutub bom. Langsung bak, malpultak, mabalanga. Alani dodol dok kobang layang. Kan ada lagunya, mapultak mabalanga, mapultak mabalanga. Saya mau katakan ada, pernah. Lagi enak-enak makan, meledak bom. Tak dari mana lah pokoknya. Tak, langsung jual. Ini pas lagi mau menelan, nyangkut. Nyangkut. Ku minum pun air payah masuk. Bilang sebelahnya, ada yang ku tahu seperti itu. Yang ketawa itulah seperti itu. Aduh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukan apa yang kau makan. Apakah kau makan damai? Saya ajak sama saudara. Sekali lagi, camkan Amsal 13 ayat 10 itu. Camkan Yakobus 4 ayat 1 ini. Siapakah yang bertengkar itu? Orang sombong. Kedua, orang yang punya hawa nafsu. Orang yang ingin diakui menang. Orang yang ingin diakui benar. Kau salah, aku benar. Datang pasangannya, kau yang salah, aku benar. Kalau itu mereka di udara, seperti rudal Korea Utara, Korea Selatan. Wapu. Wah, kasihan. Kasihan. Rumah mereka AC itu pun gak mempan lagi. Kalau ada orang marah kan mau 10 pun AC-nya panas sekali. Panas sekali. Darahmu yang panas. AC udah 10. Tapi kalau hatimu dingin. Walaupun AC di rumahmu. Angin cepoi-cepoi. Do you know angin cepoi-cepoi? Sama-sama AC kan? Cuma yang satu kan air conditioner. Yang satu lagi angin cepoi-cepoi. Alias alogo. Angin. Tapi kau bilang, enak ya, enak. Dingin, sejuk. Karena gak ada yang buat kau panas. Tapi 10 pun AC samping. Kalau yang kau lihat mukanya pun udah mengerikan. Ingat ya, orang pertama lihat dirimu, wajahmu. Wajahmu itu hendaknya wajah yang memberkati. Jangan wajah yang menakutkan. Jangan tunjukkan dompetmu kosong. Tunjukkan engkau selalu sukacita dalam Tuhan. Yang kedua, menolong orang lain. Orang yang penuh kasih Kristus suka menolong orang lain. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kemarin saya jumpai orang di Natal.
Dia tidak pakai sepatu. Saya bilang sama salah seorang, tanya berapa ukuran sepatunya. Karena saya lihat semua orang pakai sepatu. Saya pengkhotbah, saya jeli. Dia tidak pakai sepatu. Tanya kenapa nggak pakai sepatu? Mana tahu karena kukunya dicabut. Kan ada juga orang nggak pakai sepatu karena kukunya dicabut. Ditanya, dia anak yatim. Beli sepatunya. Adiknya pun tidak ada sepatunya. Dua-dua beli. Saya nggak sempurna. Tapi kalau kutemui orang yang susah di depanku, pantang tidak kutolong. Saya berkali-kali mengangkat orang dari jalan ke rumah sakit. Menjamini mereka di rumah sakit. Di klinik. Karena saya tahu orang sakit itu adalah Tuhan Yesus. Orang lapar itu Tuhan Yesus. Itulah Matius 25:40. Kalau engkau menjumpai orang hina, orang lapar, orang sakit, engkau menjumpai Yesus. Maka saya ajak sama saudara. Kalau ada anak pamanmu tidak bisa beli baju di Natal ini. Ada uangmu, beli. Kalau ada sepupumu nggak bisa beli sepatu, nggak bisa beli tas. Engkau tahu susah, beli. Nggak harus se-Indonesia ini kau tolong. Tidak. Nggak kebetulan orang susah datang ke tempatmu. Kalau ada orang tunanetra ke rumahmu, jangan tutup pintumu. Buka. Kasih uang seberapa yang bisa. Kasih makan, kasih minum. Orang buta itu gambaran Tuhan Yesus. Jangan. Jangan pelit. Di Alkitab bilang orang pelit tidak masuk surga. Anak Tuhan Yesus itu murah menolong. Seberapa kau bisa. Anak Tuhan Yesus itu suka mentraktir, bukan ditraktir. Jangan bangga kau suka ditraktir. Itu sesat. Engkau harus suka memberi daripada menerima. Tapi kalau ada orang memberimu, gak salah juga kau terima. Kalau ada orang mentraktirmu, gak salah juga. Karena kau yang diajak. Seperti habis Natal ini, beberapa udah janjian. Tahu aku. Udah janjian kau mau makan pangsit. Kalau kau ngajak, kau bayar. Bilang sebelahnya, siapa ngajak, dia bayar. Jangan berani ngajak tapi tidak bayar-bayar. Tolong. Dalam 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi bukan perkataan. Yesus mengasihi mati di kayu salib. Perbuatan. Saya mengasihi istriku bukan hanya kata-kata, perbuatanku. Aku mengasihi anak-anakku, perbuatanku. Aku mengasihi sesamaku, perbuatanku. Saya ajak setiap saudara. Orang yang memberi tidak pernah kekurangan. Memberi ada 3 jenis. Memberi karena kelimpahan, itu biasa. Memberi dalam kecukupan. Ada orang memberi dalam kekurangan. Janda Sarfat. Dalam kekurangannya dia memberi kepada Nabi. Lihat Tuhan berkati dia. Kurangnya untukmu. Tapi karena hatimu ingin menolong. Sehingga kau menolong orang. Kalau tetanggamu, mana tahu besok pagi masak. Sedang masak dia. Udah giling cabai, giling bawang, giling jahe. Tomat gak ada. Siapa yang pernah minjam tomat? Angkat tangan. Saya pernah. Yang pernah minjam tomat, angkat tangan. Yang lain gak pernah ya? Oh, saya pernah minjam tomat. Kalau ada orang minjam tomat samamu, Eda, pinjam dulu tomatmu. Jangan kau bohong. Gak ada Eda, gak ada. Tomat itu di kulkas, kalau dia ngomong, aku di sini. Tomat pun gak mau kau kasih. Kasih tomat itu. Bilang sebelahnya, kasih tomat itu. Karena pernah pengalaman aku, betul. Minjam bawang, minjam tomat, cabai. Kalau orang minjam gilingan masih lumayan. Enggak, ini tomatnya sama cabai. Mungkin cukup untuk dirimu, tapi karena kau mengasihi, kau berkorban. Love is sacrifice. Kasih itu berkorban.
Amin. Saya ajak sama semua saudara, murah menolong. Yang terakhir, orang yang punya kasih Yesus, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Orang yang punya kasih Yesus, ciri-cirinya kalau di hatimu ada Yesus, ada kasih Yesus, cirimu dan ciri saya. Pertama, engkau orang yang sabar. Katakan, saya sabar. Kedua, engkau orang yang murah hati, murah menolong, murah mengampuni. Katakan, saya murah hati. Yang ketiga, engkau orangnya tidak cemburu. Katakan, saya tidak cemburu. Saya senang lihat orang maju. Orang yang punya kasih Yesus tidak sombong. Katakan, saya tidak sombong. Orang yang punya kasih Yesus, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Sehingga pakaianmu bersopan, cara pacaranmu sopan. Engkau tidak mengganggu suami orang lain, engkau tidak mengganggu istri orang lain. Sopan. Handphonemu juga sopan, engkau tidak pernah melihat pornografi di handphone ini. Handphonemu kudus, benar. Karena hanya dirimu yang tahu buka ini. Dan Tuhan. Makanya takutlah akan Tuhan. Ada orang mempertontonkan kebugilannya kepada orang lain lewat handphonenya. Saya terkejut. Pasien-pasien saya yang konseling ke saya lewat TikTok. Aku bilang, ini dosa apa kayak gini? Bisa loh orang mempertontonkan dia nggak pakai busana kepada orang lain. Tidak ada sehelai benang. Ini manusia akhir zaman. Kasih makin dingin, makin aneh. Kasih itu sopan. Bahkan ketika engkau memandang wanita gak boleh lama-lama kalau bukan itu istrimu, bukan anakmu. Kalau kau memandang wanita itu cukup sebentar. Kecuali mama, anak, istri. Sopan. Cara ngomongmu gak ada yang porno. Gak ada kebun binatang. Ada suami bilang istrinya, maaf kau babi. Istrinya bilang sama suaminya, dari kau anjing. Berarti anaknya paduan babi dan anjing. B3, babi biang. Orang kan makan B2, makan B1. Di rumahnya ada B3, babi biang. Kalau kata-katanya binatang, di dalam hatinya kebun binatang. Itu pertama. Kedua, kalau engkau mengatakan segambar dengan engkau binatang, maaf kalau kau bilang seseorang anjing, dirimu pun anjing. Karena yang sama denganmu kau katakan anjing. Berarti sama artinya yang jenis kayak kau itu anjing, aku pun anjing. Jangan, don't do it. Jangan ada kata-kata kotor, kata-kata porno, jangan. Mengucapkan aja pun jangan. Ibu-ibu sekarang ini pun ibu-ibu canggih. Ngomongnya kotor kali. Ada kumpulan ibu-ibu. Pantang gak nyerempet masalah seks. Lebih parah kadang-kadang ibu-ibu daripada suami-suami. Kalau ibu-ibu ini jumpa, yang gak benar ya. Bicaranya itu lebih parah. Jijai. Betul. Aku sampai mual-mual aku dengar itu. Karena aku dengar berkali-kali. Gak malu sedikit pun, gak ada rasa takut. Gak gugup lidahnya ngomong porno. Saya berdoa, dari mulutmu tidak ada kata-kata kotor. Orang yang punya kasih Yesus tidak mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang punya kasih Yesus dikatakan tidak pemarah. Saya berdoa, engkau tidak pemarah. Bukan salah marah. Marah bisa aja karena anak pulang jam 12 malam. Kalau anak main-main cok listrik kelas TKA, TKB, wajar marah. Atau main-main air panas. Pemarah artinya pagi marah, siang marah, malam marah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bilang sebelahnya, jangan simpan kesalahan orang lain. Tepuk sebelahnya, jangan simpan kesalahan orang lain. Amin. Pulang dari sini, sudah plong. Karena ada kasih Yesus. Ya, Roma 12 ayat 9. Kasih tidak berpura-pura. Jangan ada yang berpura-pura. Shalom Eda, selamat Natal. Wah, mulutnya itu manis. Tapi di hatinya bayar utangmu. Matilah kau, kuntilanak kau. Banyak kali gayamu, munafik.
Jangan ya, jangan. Kasih itu tulus, kasih itu tidak pura-pura. Yang terakhir, kasih itu dikatakan adalah ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tidak. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Kalau ada kekurangan pasanganmu, tutupi. Kalau ada kekurangan edamu, iparmu, mertuamu, tutupi. Jangan buat berita nasional masalah mertuamu, masalah iparmu, masalah edamu, masalah abangmu, masalah paribanmu, masalah keluarga besarmu. Terlebih masalah suamimu, masalah istrimu. Jangan mulut terlalu bocor. Itu masalah negara. Itu masalah privacy. Ada istri yang bodoh kulihat. Masalah suami istri masuk Facebook. Betapa bodoh seperti itu. Facebook itu kan internasional. Semua orang tahu kalian bertengkar. Jangan, don't do it. Kasih menutupi pelanggaran. Adakah kesalahan istriku? Ada. Adakah kesalahanku? Ada. Ada kesalahan anak-anakku? Ada. Kasih menutupi pelanggaran. Kasih itu dikatakan percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Poin ini, sabar menanggung segala sesuatu. Saya berdoa di Natal ini. Ada namanya Tears in Christmas. Air mata dalam Natal. Di Natal 2023, 24 Desember ini. Enggak semuanya engkau lewati hari-harimu dari Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus sampai Desember ini baik-baik saja. Mungkin ada yang meninggal dunia, ayahmu, mertuamu, adikmu, abangmu, anakmu. Sehingga di Natal ini engkau mengingat mereka dan engkau menangis. Ada orang yang meninggal ayahnya tahun lalu masih bersama di Natal. Tapi karena meninggal tahun ini dia gak bersama. Makanya saya katakan kalau engkau masih bisa bersama pasanganmu, keluargamu, itu anugerah. Jangan sia-siakan. Jangan rusak. Rawat keluargamu. Kasihi keluargamu. Mana tahu besok kita gak ada. Jangan terlalu yakin kita semua bisa melewati tahun 2023. Ada 6 hari lagi. Kalaupun kita lewati itu kasih karunia. Makanya saya katakan ayo ampuni, berdamai. Jangan sombong. Orang yang rendah hati itu mau duluan minta maaf. Mau mengulurkan tangan, I'm sorry, minta maaf, Merry Christmas. Lihat Yesus dia mau turun dari surga untuk mau menyelamatkan kita. Selamatkan pernikahanmu dengan kata minta maaf. Istri, ampuni suamimu. Suami, ampuni suamimu. Sabar. Beberapa di antaramu mungkin tahun ini keuanganmu hancur. Pernikahanmu hancur, keluargamu hancur. Sabar dalam penderitaanmu. Atau engkau kesehatanmu tidak bagus-bagus. Saya hanya berkata, sabar dalam kesesakanmu. Tetap berharap bahwa dalam Tuhan ada solusi. Saya ajak kita semua sama-sama berkata, Tuhan, kasih dari surga memenuhi